Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Lengkap sudah prasyarat operasi, dan kumantapkan hatiku. Operasi rahasia bernama Murojok akan dilaksanakan malam ini, semua langkah sudah siap, termasuk antisipasi resikonya. Rit, bunyi derit pintu membuyarkan lamunanku. Secara refleks pandanganku beralih ke arah pintu. Dari sebalik pintu, kulihat Rani melangkah masuk ke ruang dapur. Rambutnya basah, menebarkan aroma jeruk purut ke seluruh ruangan. Mata kami bertemu, dia kembali tersenyum. Aku mengangguk, lalu dia menuju ke arah tangga, dan dengan hati-hati meniti anak tangga setinggi 160 cm itu. Aku mau ke kamar mandi dulu, kataku kepada Adi. Langsung aja, kamar mandi ada di sebelah lumbung, kata Adi sambil terus rebahan di atas bale-bale. Aku beranjak ke arah pintu. Pelan-pelan, kutarik daun pintu yang terbuat dari kayu hitam itu. Suara deritnya masih tetap terdengar. Engselnya harus diminyaki, bisik hatiku. Kemudian, kututup kembali daun pintu dengan tangan kiri. Sengaja kulakukan agar wajahku lebih leluasa mengamati benda-benda di bawah kolong kamar Rani. Jalur ke sana mulus, tidak ada benda penghalang. Hanya ada 5 tangkai cabang bambu teronggok sekitar 10 cm dari kaki tiang bangunan. Dalam hatiku, benda itu cocok untuk alat Murojok. Kuhafal posisinya, lalu kurekam dalam memori otakku. Kulanjutkan langkah ke pintu kamar mandi, tercium aroma jeruk purut. Di dalam kamar mandi, masih ada sisa kulit jeruk purut dalam timba kecil. Berkhayal posisi Rani saat keramas, ku coba merekonstruksinya. Pikiranku mulai negatif, bisik hatiku. Bergegas ku basuh muka, kembali ke bale-bale menunaikan salat asyar. Assalamualaikum, suara seorang laki-laki terdengar dari luar. Pintu kembali berderit. Seorang lelaki bertubuh kekar masuk sambil menjinjing 4 cucuk ikan mujahir. Bahu kirinya memanggul dayung dan gulungan jaring. Waalaikumsalam, jawabku menoleh ke arah pintu. Ada tamu. Kapan datang? Tanya Pun Raman. Sebelum asyar tadi, Pun, jawab Adi sambil bangun dari rebahannya. Apakah abang dan Aka sehat-sehat? Tanya Pun Raman sambil meletakkan ikan di dekat tungku dapur, dan memasukkan dayung beserta jaring ke bawah kolong bale-bale. Sehat, Pun, jawab Adi. Ada cerita apa? Tanya Pun Raman, sementara itu Bibi Remelah meletakkan semangkok kopi kertup di depannya. Disuruh Ama merapikan bakal perahu dan membuat penyangkulen, jawab Adi. Lah, kan ada utus Malim. Katanya, utus Malim sakit, terserang malaria sepulang dari Ulung Gajah, jawab Adi. Oh, begitu, desis Pun Raman. Terus bakal perahunya di mana? Tanya Pun Raman sambil menyeruput kopi dari mangkoknya. Di bawah pohon waru, sebut Adi. Diikat, tanya Pun Raman. Ada, kuikat di pohon itu, jawab Adi. Kalau sudah diikat, sudah aman, nggak bakalan hanyut, sebut Pun Raman. Sudut mataku menangkap gerakan seorang perempuan sedang turun dari tangga. Rambutnya sudah disanggul, sumringah, menggunakan kebaya lembayung dipadu dengan rok hitam. Kebaya lembayung, itu sinyal dari Rani. Sepertinya dia ingin mengingatkanku akan sweet memory di Tanjung Pedemon. Rani, bisik hatiku. Tanpa menoleh kiri kanan, dia langsung menuju ke ember berisi ikan mujahir. Jongkok, tubuhnya terhalang bale-bale. Sayang, aku tak dapat lagi melihatnya. Temanmu ini siapa? Tanya Pun Raman sambil memandang ke arahku. Niko, teman sekelas, jawab Adi. Oh, yang tinggal di Buntul Dedecer ya? Tanya Pun Raman sambil menyalamiku. Benar Pun, jawabku singkat. Aku mandi dulu ya, kata Pun Raman, lalu lelaki itu beranjak menuju ke kamar mandi. Iya Pun, kata Adi.